Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada imam muslim kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa dan harapan saya semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilapangkannya rezeki, dan diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Tanpa mengurangi rasa hormat, mari kita buka tausiah kita hari ini. Sahabat muslim, sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita seringkali dihadapkan pada berbagai cobaan dan ujian. Namun, tahukah kita bahwa di balik setiap kesulitan tersebut terdapat hikmah yang besar? Salah satunya adalah penghapusan dosa-dosa kita. Hari ini, mari kita renungkan bersama 5 tanda Allah sedang menghapus dosa-dosamu, yaitu yang pertama, kesedihan. Janganlah kamu merasa rendah, dan janganlah kamu bersedih hati, karena kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 139. Saudaraku yang terkasih, kesedihan yang menghampiri hati kita adalah momen bagi kita untuk introspeksi dan memperbaiki diri, sekaligus menjadi sarana penghapusan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesedihan terdapat pelajaran yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Seperti emas yang diuji dengan api, demikian pula hati kita diuji dengan kesedihan untuk menjadi lebih murni dan kuat. Allah mengingatkan kita bahwa meskipun kita mungkin merasa sedih atau kecewa, kita harus tetap memiliki kepercayaan dan keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita. Dalam keimanan, kita akan menemukan kekuatan untuk mengatasi kesedihan dan melanjutkan perjalanan hidup kita. Selain itu, Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Insyirah ayat 6, yang artinya, sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Allah menjanjikan bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini akan diikuti dengan kemudahan. Kesedihan tidaklah abadi, dan Allah selalu membuka jalan keluar bagi kita. Dengan memahami dan merenungkan ayat-ayat ini, semoga kita dapat menemukan kedamaian dan ketenangan dalam menghadapi kesedihan. Dan semoga kesedihan yang kita alami menjadi sarana untuk menghapus dosa-dosa kita dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kelelahan. Dan dia menjadikan malam untuk beristirahat dan siang untuk mencari penghidupan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 71. Saudaraku, setiap tetes keringat yang jatuh saat kita berusaha, setiap langkah lelah dalam mencari rezeki halal, adalah bukti nyata dari kasih sayang Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Kelelahan dalam bekerja mencerminkan usaha kita dalam memenuhi tanggung jawab dan mencari keridhaan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan siang untuk kita bekerja dan malam untuk kita istirahat, sebagai tanda kasih sayangnya kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya telah menciptakan malam agar kita dapat beristirahat dari kelelahan bekerja di siang hari, dan menciptakan siang agar kita dapat mencari rezekinya. Ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Al-Quran Surah An-Najm 39:41. Setiap usaha yang kita lakukan tidak akan sia-sia di hadapan Allah. Usaha keras kita dalam mencari rezeki halal akan diperlihatkan, dan kita akan mendapatkan balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, yang ketiga, sakit. Saat tubuh kita terasa sakit, ingatlah bahwa itu adalah cara Allah untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang telah lalu. Sakit yang kita rasakan tidak hanya sebagai ujian, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah, dan sebagai penghapus dosa. Setiap rasa sakit yang kita derita dengan sabar, tanpa mengeluh, adalah sebagai penebus dosa-dosa kita. Dan, ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Selain itu, Allah juga berfirman, dan kami akan benar-benar menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan berbagai cara, termasuk dengan sakit dan penderitaan. Namun, bagi mereka yang bersabar, ada kabar gembira, bahwa sakit adalah salah satu bentuk ujian yang harus kita hadapi dengan kesabaran. Selanjutnya 4. Kekhawatiran. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Kekhawatiran yang kita rasakan, baik itu karena pekerjaan, keluarga, atau masa depan, adalah sarana untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampunannya. Kekhawatiran seringkali menggiring kita kepada refleksi diri dan peningkatan keimanan. Dalam
dalam menghadapi kekhawatiran. Kita diajak untuk bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepadanya, dan berusaha dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa ketika kita menyerahkan diri kepada Allah dan berbuat kebajikan, kita tidak perlu merasa khawatir atau sedih. Allah menjanjikan pahala dan ketenangan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 277. Bagi mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Allah menjanjikan pahala dan ketenangan hati, tanpa rasa khawatir atau sedih. Dan yang terakhir, gangguan dan musibah. Setiap gangguan yang datang, setiap musibah yang menimpa, adalah kesempatan bagi kita untuk bersabar dan mendapatkan pahala serta penghapusan dosa. Dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, ada hikmah yang Allah ingin kita pahami. Musibah tidak hanya menguji kekuatan iman kita, tetapi juga membersihkan jiwa kita dan mengangkat derajat kita di sisinya. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, dan bagi mereka yang beriman, Allah akan memberikan petunjuk dan pemahaman melalui setiap kejadian, termasuk musibah. Selain itu, Allah juga berfirman, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 156, yaitu, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu mengingat bahwa kita adalah milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Dengan demikian, kita harus menerima setiap musibah dengan hati yang lapang dan sabar, karena itu adalah bagian dari perjalanan kita kembali kepadanya. Saudaraku, marilah kita menyikapi setiap cobaan dengan hati yang lapang. Yakinlah bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Dan di balik itu semua, ada rahmat tersembunyi yang Allah berikan untuk kita. Setiap ujian yang datang kepada kita adalah kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang, untuk memperkuat iman dan tawakal kita kepadanya. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita, dan Dia tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Dengan memahami 5 tanda ini, semoga kita dapat lebih bersabar dan bersyukur dalam menghadapi setiap cobaan. Ingatlah, Allah Maha Pengampun dan selalu membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya yang ingin kembali ke jalannya. Kita diajak untuk melihat setiap kesulitan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepadanya. Setiap momen adalah kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik, untuk membuang jauh-jauh perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Sahabat Muslim yang terkasih, izinkanlah saya mengucapkan doa untuk menutup tausiah kita hari ini. Ya Allah, kami memohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami, ringankanlah beban cobaan yang kami hadapi, dan jadikanlah setiap ujian sebagai sarana untuk kami mendekatkan diri kepadamu. Berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan dengan hati yang sabar dan jiwa yang tenang. Tunjukkanlah kepada kami hikmah di balik setiap kesulitan, agar kami dapat memetik pelajaran dan menjadi lebih bijaksana. Kami berdoa agar Engkau membimbing kami di jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah tausiah kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita renungkan bersama dapat menjadi bekal untuk kita menjadi insan yang lebih baik lagi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajak untuk selalu merenung dan mengambil hikmah dari setiap kejadian yang menimpa kita. Setiap momen dalam hidup ini adalah kesempatan untuk meningkatkan keimanan, kepatuhan, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.